Bapa, pagi hari ini kami datang bersama dengan seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan Yesus berkumpul bersama Tuhan dengan keluarga kami, baik jemaat-jemaat Kristus yang ada di dalam rumah tangga rumah mereka masing-masing yang saat ini berkumpul untuk memuji menyembah Engkau. Tuhan Yesus ingin beribadah mencari wajah-Mu Tuhan sebelum kami semua melakukan aktivitas kami ya Tuhan, sebagai tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang rajin bekerja ya Tuhan Yesus, untuk menjadi berkat Tuhan. Selain kami mendapatkan berkat ya Tuhan dalam pekerjaan kami mengutamakan Engkau Tuhan. Kuduskan, sucikan ibadah mesbah dua bagi kami, sehingga kami boleh layak menyenangkan hati-Mu. Terlebih firman-Mu yang memberkati, membekali kami untuk sepanjang hidup hari ini yang kami jalani Bapa. Kami berdoa juga buat kalau ada anak-anak Tuhan Yesus ya Bapa yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit, oh Tuhan, Tuhan apakah terpapar COVID ataupun tidak ya Tuhan, maupun juga terbaring di rumah ya Tuhan, sakit lemah, selain sakit penyakit Tuhan COVID, Tuhan sembuhkan di nama Yesus. Juga penyakit yang lain Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami masih diberikan kami hidup dan bernafas saat ini, semua karena anugerah-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang berat Tuhan berikan kelegaan. Semuanya biarlah Tuhan Yesus, semua kami mengerahkan diri kepada-Mu, biar kuasa dan lawatan Tuhan Yesus memberikan berkat buat kami, yaitu jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami dah izinkan kuasa iblis coba mengganggu ibadah mesbah pagi kami ikat, kami patahkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bertahta di dalam ibadah mesbah pagi kami hari ini. Haleluya, kami mau menaikkan syukur pada-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya, menaikkan syukur pada-Mu Yesus, ku sembah sujud kepada-Mu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau naikkan syukur pada-Mu, naikkan syukur pada-Mu Yesus, ku sembah sujud kepada-Mu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan Kau, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Pujilah nama-Mu, segala puji syukur,
bersyukur padamu di dalam pujian kami padamu Yesus. Kami sembah, kami sujud di hadapan tahta-Mu yang kudus. Ku berikan hormat, ku berikan pujian yang terbaik bagi Engkau Yesus Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menyertai hidup kami, Kau menguduskan, Kau menyucikan kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Ku mau bawa lebih lagi hidup kami hari ini, mempersembahkan syukur bersama dengan anak-anak-Mu ya Tuhan hari ini. Menyembah-Mu, memuji-Mu, bersyukur Kau selamatkan hidup kami. Bersyukur selalu karena Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur, hormat hanya bagi-Mu Bapa. Yesus Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau Tuhan lebih dalam lagi, lebih lagi Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Kami siapkan hati, kami siapkan juga pujian yang terbaik untuk Engkau. Karena Engkau telah lebih dulu menyelamatkan hidup kami. Engkau telah memberikan pertolongan selalu buat kami Tuhan. Saat kami membutuhkan pertolongan Engkau ada. Saat kami Tuhan Yesus Bapa, kami lemah, Kau selalu memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian sekali lagi ya Tuhan. Kami memberi yang terbaik bersama dengan anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-jemaat Kristus yang Kau kasihi Tuhan. Di rumah mereka, di keluarga mereka saat ini sedang berkumpul bersama dengan kami. Mengangkat pujian, menyembah Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan, Engkau yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, biarlah Engkau yang disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyanyikan pujian. Kekuatan di dalam hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin Tuhan. Kekuatan di hidupku, biar ku dapat di dalam Tuhan Yesus. Ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang hidupku, setia menopangku. Kami mau berseru, amin. Berharap dalam Yesus. Kekuatan hidupku hanya ku dapat di dalam Yesus. Inilah seruan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus Tuhanku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Engkau setia menopang hidup kami, setia menopangku. Sebab itu kami berseru,
bagi jemaat Kristus. Ajaib Kau Tuhan, katakan terus dengan iman. Kuasa Kau sanggup pasti pulihkan keadaanku. Amin, percaya padamu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah iman kami, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang memberikan jawaban hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi kami, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami, dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali lagi kita bertemu di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, pada pagi hari ini, saudara, firman Tuhan berbicara tentang menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Ya, saudara, di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hatimu bersumber seluruh kehidupan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, bagaimana pentingnya saudara dan saya menjaga hati kita di hadapan Tuhan, tetap bersih di hadapan Dia. Ya, hanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang suci hatinya, yang dapat melihat Tuhan, yang dapat menghadap Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya, ya, bagaimana saudara dan saya harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hatilah bersumber segala kehidupan. Ya, saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam saudara Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-35, bahwa orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik, ya, atau perkataan yang baik dari perbendaharaannya atau dari hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Ya, jadi saudara, apa yang kita ucapkan, saudara, itu bersumber dari hati. Ya, karena itu kalau perkataan kita jahat, maka tentunya hati kita jahat. Ya, oleh karena itu Tuhan mengajar kita harus menjaga dan membereskan hati kita, agar hati saudara dan saya tetap bersih di hadapan Tuhan, sehingga segala doa-doa kita layak di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, dan saudara dan saya boleh hidup, saudara, menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara, Tuhan Yesus juga berkata, saudara, di dalam Markus 7, ya, kita akan baca di dalam Markus pasal yang ke-7, ya, Markus pasal yang ke-7, ya, ayat yang ke-20, ya, bagaimana saudara Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat yang menghakimi, ya, para murid-muridnya
karena mereka makan dengan tangan yang najis, ya. Karena itu Tuhan katakan, saudara, kepada mereka bahwa yang menajiskan itu bukan yang dari luar ke dalam, tetapi yang dari dalam itu yang keluar, ya. Para murid tidak mengetahui, tidak mengerti apa arti atau maksud dari perkataan Tuhan Yesus itu, ya. Kemudian Tuhan menjelaskan bahwa apa yang dari luar, ya, yang masuk ke dalam, saudara, itu tidak menajiskan, ya. Saudara, makanan yang kita makan itu, saudara, yang dari luar masuk ke dalam perut, bukan ke dalam hati, ya, dan akan dibuang ke jamban, Tuhan Yesus katakan. Tetapi yang menajiskan itu adalah yang dari dalam itu keluar, ya. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, yaitu dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang, ya. Jadi saudara, ini yang Yesus katakan. Inilah kebenaran, saudara, bahwa dari dalam, yaitu dari dalam hati, timbul, dikatakan, segala pikiran jahat, perbuatan-perbuatan jahat, ya, hawa nafsu, iri hati, ya, kebebalan, kelicikan, keserakahan, perzinahan, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, ya. Karena itulah firman Tuhan mengajar saudara dan saya untuk menjaga hati kita, ya. Saudara, hati itu harus dijaga karena dari dalam hati itu bersumber segala kehidupan, ya. Saudara, karena itu, saudara, hati kita harus jaga setiap waktu, ya, agar jangan ada noda, saudara, kekotoran di dalam hati kita, ya. Saudara, firman Tuhan katakan, saudara, bagaimana kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, ya. Bagaimana kita dapat menjaga hati kita, ya, dengan segala kewaspadaan, ya. Saudara, yang pertama adalah firman Tuhan ajarkan, saudara, minta Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita, ya. Di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua, di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua, apa yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua, ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, ya. Jadi saudara, kita harus terbuka, ya, untuk biar Roh Kudus, ya, boleh menjamah hati kita, mengingatkan kita, ya. Pemazmur katakan bahwa ujilah aku dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, ya. Saudara, yang pertama, bagaimana kita dapat menjaga hati kita, saudara, dengan segala kewaspadaan, menjaga hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan, ya. Minta Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita, ya. Saudara, di dalam Mazmur 139 hal yang sama juga disebutkan di sini. Bagaimana pemazmur di dalam Mazmur 139 di ayat yang ke-23, ya. Di ayat yang ke-23, selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku, ya. Pemazmur mengatakan, Tuhan, selidiki hatiku, ya. Ya, kenalah segala apa yang aku pikirkan, ya.
Kemudian pemazmur katakan, lihatlah apakah jalanku serong, ya, apakah aku berdosa, apakah aku bersalah di hadapanmu, apakah aku sudah menyimpang daripadamu, ya, apakah hatiku bengkok, ya, apakah hatiku berdosa di hadapan Tuhan, ya. Pemazmur katakan, apakah jalanku serong, ya, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya, di jalan yang benar. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana saudara dan saya dapat menjaga hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan, ya, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan kita minta Roh Kudus, ya, menyelidiki hati kita, ya, mengingatkan kita akan dosa-dosa yang kita buat, ya. Saudara, hal yang kedua adalah saudara kita mengakui dosa-dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan, ya. Saudara, setelah Roh Kudus mengingatkan kita akan setiap dosa, kesalahan, baik dosa perbuatan maupun dosa dalam hati, maupun dosa-dosa perkataan kita yang sia-sia. Ingat, firman Tuhan katakan bahwa orang yang baik mengeluarkan perkataan yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, ya. Oleh karena itu, kita perlu menjaga hati kita agar jangan hati kita dipenuhi dengan kepahitan hati, ya, dengan kekecewaan. Saudara, nanti perkataan kita akan jahat, ya, saudara, terhadap orang lain, terhadap sesama, ya. Saudara, apalagi nanti kelakuan kita akan jahat. Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap dosa perbuatan, saudara, dimulai dari dosa di dalam hati, ya. Karena itu kita perlu menyelesaikan, saudara, ya, sebelum, ya, dosa itu berkembang menjadi perbuatan, ya, kita buahi dengan perbuatan, dan pada akhirnya saudara menjadi satu kebiasaan buruk bagi saudara dan saya, sehingga saudara pada akhirnya melahirkan maut atau kematian yang kekal, ya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan, ya. Kalau saudara ada dosa, benih-benih dosa yang mulai dalam hati, kebencian, ya, kepahitan hati, dendam, amarah, iri hati, saudara, ketamakan, saudara, ya, Tuhan ingatkan kita, cepat-cepat kita mohon pengampunan daripada Tuhan, ya, dan kita akui di hadapan Tuhan. Karena apa? Agar doa-doa kita tidak terhalang, ya. Karena yang menjadi penghalang doa-doa kita didengar oleh Tuhan, dan tangan Tuhan menolong hidup saudara dan saya karena ada dosa yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 katakan, kalau kita mengaku dosa kita, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita, ya. Saudara, dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui, dan saudara mulai tinggalkan dosa itu dan mulai berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya. Saudara, sehingga apa? Pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua, saudara, ataupun Tuhan menjemput hidup kita, kita kedapatan layak dan berkenan di hadapan Tuhan, ya. Saudara, bagaimana kita dapat menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Bagaimana kita bisa menjaga hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan? Firman Tuhan katakan, saudara, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya tetap bersih di hadapan Tuhan? Saudara, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, dengan firman Tuhan. Yang ketiga adalah hiduplah, saudara, dalam firman, ya. Saudara, kita boleh menghidupi firman, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan
akan mengingatkan kita akan segala dosa-dosa yang kita lakukan ataupun dosa-dosa yang masih tersembunyi di dalam hati. Dan saudara, kita mau jujur di hadapan Tuhan karena Roh Kudus bisa memakai firman Tuhan untuk mengingatkan kita, dan kita boleh akui dan mohon pengampunan Tuhan agar hidup saudara dan saya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, pikirkanlah yang baik, apa yang mulia, apa yang berkenan, apa yang suci, ya, apa yang benar. Saudara, pikirkan itu semua. Itulah firman Tuhan, ya. Karena apa yang kita pikirkan, saudara, itulah menunjukkan saudara siapa diri kita sebenarnya, ya. Semua yang kita pikirkan, saudara, akan melahirkan satu tindakan, ya. Saudara, apa yang kita pikirkan baik, maka itulah yang kita lakukan yang baik, ya. Oleh karena itu, biarlah hati dan pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan, ya. Kita mau senantiasa terus, saudara, ditempa, diproses oleh firman Tuhan, ya, diingatkan akan firman Tuhan, sehingga saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, saudara, dan hidup kita layak di hadapan Dia, ya. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Maju, biarlah iman kita semakin bertumbuh, hati kita terus dikuduskan oleh kuasa firman dan Roh Tuhan, sehingga hidup saudara dan saya boleh layak dan berkenan di hadapan Dia, ya. Saudara, kita akan nyanyikan pujian, saudara, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku mengasihimu Yesus, Engkau yang maha tahu dan menilai hidupku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman kebenaran yang telah Tuhan sampaikan melalui kami semua, hamba-Mu,
Biarlah ini boleh mengingatkan kami untuk kami menjaga hati kami tetap bersih di hadapan-Mu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hati itu bersumber segala kehidupan. Hanya orang-orang yang bersih dan suci hatinya yang dapat melihat akan Tuhan. Karena itu, kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, baik di dalam hati maupun perbuatan, baik itu dosa melalui ucapan, Tuhan, pada saat ini kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, Kau mengampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kuduskan hidup kami dan beri kami kemampuan untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau mendapati hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia, dan Engkau Allah yang kudus. Dan pada saat ini kami berdoa bagi bangsa kami yang masih berjuang untuk Tuhan mengatasi pandemi, khususnya virus Omikron ini ya Tuhan. Kami berdoa, mari berikan hikmat bagi bangsa kami, pemerintah kami, untuk menangani Tuhan virus Omikron dan juga bangsa-bangsa yang di dunia ya Tuhan. Kami berdoa biar belas kasihan-Mu itu boleh turun atas kami umat-Mu manusia. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah roh pertobatan Tuhan curahkan kepada bangsa-bangsa di dunia, khususnya bangsa ini ya Tuhan, supaya kami boleh berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, dan kami boleh kembali kepadamu ya Tuhan. Hidup benar di hadapan-Mu, hidup boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan dalam hidup. Setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang menolong kami ya Tuhan. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan yang membuka jalan bagi kami yang memiliki hati yang kecewa, kepahitan saat ini. Biar kami boleh mengampuni Tuhan, sebagaimana Engkau mengampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami pergumulan Tuhan, baik masalah ekonomi, rumah tangga Tuhan, pekerjaan, usaha, kesehatan ya Tuhan, hubungan dengan sesama. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, Kau yang pulihkan kami ya Tuhan. Dosa diampuni, sakit kami disembuhkan. Dosa diampuni, hidup kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Dalam nama Yesus. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cita kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau kau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, saudara bisa share ke teman-teman yang lain dan bagikan juga kesaksian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.